saya Agustinus. Mari kita kenal Alkitab, karena Alkitab pembimbing hidup. Dalam Alkitab, banyak tokoh yang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karakter-karakter mereka memperkaya Alkitab. Kita bisa belajar banyak dari karakter tokoh-tokoh Alkitab ini. Rabu lalu, kita membahas tokoh Raja Daud. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Salomo, yang akan dibagi dalam 2 video. Pada hari ini, diambil dari peristiwa Salomo bertemu dengan Allah dari kitab 1 Raja-Raja bab 3. Salomo diurapi menjadi raja, menggantikan Daud yang telah memerintah selama 40 tahun. Dengan pengurapan Imam Zadok dan Nabi Nathan di Gihon, yaitu di 1 Raja-Raja 1 ayat 45. Pada awal masa pemerintahannya, Salomo harus membereskan banyak urusan politik dan rumah tangga yang saling bersaing untuk kekuasaan. Salomo mengusahakan penyelesaian pendirian bait suci Allah dan tembok sekeliling kota Yerusalem. Yang menarik dari sejarah Salomo tercatat pada 1 Raja-Raja bab 3, yaitu pada ayat 5-15. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi dan berfirman, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Salomo meminta hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat Tuhan dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Tertulis bahwa permintaan Salomo dipandang baik di mata Tuhan, sehingga tidak hanya hikmat yang Tuhan berikan, tapi juga Tuhan memberikan apa yang tidak diminta, yaitu kekayaan dan kemuliaan. Salomo diberikan kesempatan untuk meminta apapun, atau paling tidak inilah yang sering kita pahami saat membaca ayat 5. Namun, jika kita membaca dengan teliti, yang tertulis dalam Alkitab adalah, "Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Tuhan ingin Salomo meminta apa yang hendak Tuhan berikan. Jadi bukan apa yang menjadi kehendak Salomo. Pengertian ini sangat berbeda. Teman-teman, teladan dari Salomo yang dapat kita pelajari pada hari ini adalah meminta seturut kehendak Allah. Hal ini tidak mudah dan sangat perlu kedekatan kita dengan Roh Kudus. Dan hal ini juga meluruskan pengertian kita yang mungkin selama ini salah, dengan menganggap bahwa dengan dibaptis dan ikut Tuhan, kita bisa meminta apapun sesuka hati kita. Melainkan, dengan semakin intim dengan Tuhan, kitalah yang semakin mendekatkan kehendak kita kepada kehendak Allah. Dengan mengurangi keinginan daging, mengurangi ego diri, dan membangun relasi hari demi hari semakin dekat, menyatukan kehendak kita dengan kehendak Roh Kudus. Dengan pengertian ini, kita membaca Yohanes 15 ayat 7 dengan pengertian yang benar. "Apabila kalian tetap bersatu dengan aku dan ajaranku tinggal dalam hatimu, mintalah kepada Bapa apa saja yang kalian mau, permintaanmu itu akan dipenuhi." Jadi, bukan kehendak kita, tapi kehendak Bapa yang terjadi. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon like dan subscribe untuk membantu channel ini bertumbuh dan firman Tuhan semakin diwartakan. Sampai bertemu pada video kenal Alkitab Rabu depan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.